seminalis serta muara dari vas deferens akan membentuk ductus ejaculatoris yang berfungsi untuk mengalirkan sperma nantinya ketika terjadi proses ejakulasi. Nah, berbicara tentang fisiologi dari sistem reproduksi laki-laki, kita berbicara dulu tentang pembentukan dari spermatozoa. Spermatogenesis ini terjadi ketika laki-laki sudah masuk ke usia pubertas atau kira-kira sekitar 10 sampai 14 tahun usianya, yang ditandai dengan mimpi basah. Nah, mimpi basah ini terjadi atau keluarnya cairan semen ya, air mani. Nah, itu menandakan bahwa sudah menginjak di usia pubertas. Nah, kita awali dengan proses pembentukan sperma, yaitu dikenal dengan spermatogenesis. Tadi spermatogenesis ada di mana tempatnya? Berlangsung di testis ya, tepatnya di tubulus seminiferus. Nah, di dalam tubulus seminiferus ini selain terdapat sel-sel Sertoli, terdapat juga sel Leydig ya, yang berfungsi tadi untuk menghasilkan hormon testosteron. Nah, sel Sertoli ini juga berfungsi untuk memberikan nutrisi pada saat terjadi spermatogenesis. Nah, tahapannya pada spermatogenesis dari spermatogonium akan bermitosis, akan memecah secara mitosis menjadi spermatosit secara sekunder. Nah, dalam proses spermatosit sekunder ke spermatid ini akan mengalami proses meiosis yang kedua. Jadi yang pertama tadi dari spermatogonium kemudian menjadi sekunderi spermatosit. Kemudian dipecah lagi menjadi beberapa spermatid sehingga terjadi proses pematangan atau maturitas dari sperma sehingga menghasilkan spermatozoa. Nah, proses spermatogenesis ini akan berlanjut selama usia dari pria dewasa. Kemudian juga ini berpengaruh terhadap produksi dari hormon testosteron ya. Jadi hormon testosteron ini, kemampuan seksual dari laki-laki akan menurun juga ketika sudah mulai memasuki usia lanjut, sekitar 50 tahun ke atas itu sudah menurun fungsinya, fungsi seksual dari laki-laki. Tetapi tidak langsung ya, tetapi bertahap prosesnya. Nah, dalam proses spermatogenesis ini selain melibatkan organ-organ di dalamnya, ada sel tubulus seminiferus, sel Leydig, sel Sertoli, juga ada campur tangan dari hormon. Hormon ini pastilah yang berfungsi membantu melancarkan dari spermatogenesis. Ada hormon LH, GnRH, kemudian ada hormon FSH yang ada pada laki-laki. Kemudian juga hormon yang utama adalah testosteron ya, yang tadi dihasilkan oleh sel Leydig yang ada di tubulus seminiferus. Nah, kalau dilihat dari gambar, ini tadi dari spermatogenium ya, dari sel awal, kemudian menjadi spermatosit sekunder, kemudian dari spermatosit sekunder akan membelah secara meiosis menjadi spermatid. Nah, spermatid inilah yang nantinya akan menjadi spermatozoa. Nah, dalam proses spermatogenesis ini ada beberapa sel Sertoli yang fungsinya untuk menunjang pemberian nutrisi selama proses spermatogenesis. Nah, ini adalah tahapan secara narasinya ya.
Jadi pada proses spermatogenesis akan berlangsung sekitar 64 hari. Nah, proliferasi akan berubah bentuk melalui pembelahan mitosis, kemudian meiosis fase pertama menjadi sperma sekunder, kemudian meiosis kedua akan diubah menjadi spermatid. Nah, spermatozoa ini hasil akhir dari spermatogenesis yang nantinya akan keluar bersama-sama dengan cairan yang dihasilkan oleh vesika seminalis, prostat, dan kelenjar koper yang berbentuk putih kental ya, putih kekuningan ya, seperti abu-abu kalau yang sudah pernah melihat. Tadi memang bentuknya semen itu kental ya, karena di dalamnya ada enzim pembekuan yang berfungsi untuk bisa bertahan lebih lama di dalam saluran vagina. Nah, ternyata ketika ejakulasi banyak sekali sperma yang bisa dikeluarkan. Jadi walaupun cairannya hanya keluar 1 mili, itu ternyata mengandung banyak sperma. Jadi ketika eh, pasangan yang sudah melakukan koitus atau berhubungan seksual, kemudian ada keluhan bahwa spermanya keluar sedikit, belum tentu tidak mengalami kehamilan karena 1 mili sperma saja sudah banyak menghasilkan beberapa juta. Ya, cairan semen yang keluar beberapa juta sperma, banyak sekali. Jadi ada kemungkinan besar masih bisa mengalami kehamilan, apalagi ketika seorang wanita sedang dalam masa subur. Ya, bagian reproduksi entah kita ataupun pria sebaiknya digunakan pada waktu yang tepat ya. Jangan coba-coba. Ingat, karena efeknya luar biasa ya. Kalian masih harus kuliah ya, jadi jangan coba-coba untuk ya silahkan belajar reproduksi tidak apa-apa, tetapi ya ada batasannya. Tidak terus mentang-mentang, oh saya mau praktek. Nah, tidak seperti itu. Kita bisa melakukan praktek dengan cara lain. Misalnya tadi saya berikan tugas dengan menggambar, atau bisa datang ke lab, kita ada pantom organ reproduksi laki-laki ya. Jadi bisa menghafalkan bagian-bagiannya melalui pantom atau dengan gambar atau dengan video YouTube ya. Nah, sperma itu ketika sudah dihasilkan akan disimpan kemana, akan dimatangkan di mana. Nah, tadi ada beberapa saluran ya dari yang sudah dihasilkan di tubulus seminiferus, kemudian sperma akan ditampung di epididymis untuk beberapa hari. Kemudian dari epididymis ada dihasilkan dan dialirkan ke vas deferens. Jadi selain untuk menampung juga sebagai saluran untuk menyalurkan sperma ketika ejakulasi. Nah, ternyata ketika sperma itu dibentuk, tidak hanya sedikit yang dihasilkan sel spermatozoa. Dari masing-masing testis itu juga sudah menghasilkan beberapa juta setiap harinya dari cairan semen. Jadi memang dari cairan semen yang keluar, misal hanya 3 mili secara normal ya, yang keluar itu banyak sekali, berjuta-juta, ratusan juta sel spermatozoa. Tetapi juga kita bisa melihat ya, kalau misalnya tadi dilihat dari mikroskopik, apakah sel spermanya sehat atau tidak, bagaimana gerakannya. Ternyata mungkin gerakannya hanya memutar-mutar, padahal kalau sperma itu harus lurus, gerakannya lurus. Kemudian juga apakah ada ekornya atau tidak. Kemudian dilihat, jangan-jangan cairan semennya tidak ada spermanya, kan itu juga terjadi kelainan. Belum tentu juga cairan semen banyak keluar, tetapi kita menganggap pasti bisa hamil. Belum tentu, kita juga bisa melihat apakah cairan semennya itu terdapat
sperma yang sehat atau tidak. Nah, tadi cairan semen berwarna abu kuningan kalau yang sudah pernah melihat ya, dengan tingkat keasaman yang tinggi. Ini hampir basa ya, karena lebih dari 7. Kemudian cairan semen ini selain untuk melumasi sperma, juga membantu motilitas dari sperma, karena memang sifatnya lebih licin ya. Cairan semennya dikeluarkan dari ductus ejaculatoris dan tadi organ aksesoris, vesika seminalis serta kelenjar prostat. Dari volume semen yang dikeluarkan sekitar 3 mili ternyata banyak mengandung sperma 5% dari volume semen itu sendiri. Berarti kalau misalnya 3 mili luar biasa banyaknya ya sel sperma yang ada di cairan semen. Nah, ketika sudah dikeluarkan cairan semennya, ini bisa bertahan 3 hari di dalam liang vagina atau organ reproduksi perempuan. Nah, secara fisiologi, fungsi reproduksi dari laki-laki bergantung sekali terhadap sekresi dari hormon testosteron yang tadi sudah dijelaskan bahwa hormon ini dihasilkan di tubulus seminiferus. Ketika sudah mulai pubertas, hormon testosteron juga akan meningkat sekresinya. Fungsinya apa? Selain untuk menunjang sistem reproduksi laki-laki, ternyata bisa memberikan efek secara primer atau sekunder dari segi kejantanan pria. Kalau secara primer tadi mengalami maturitas ya, pubertas, kemudian secara sekunder, secara fisik, pertumbuhan otot dan tulang pada laki-laki lebih besar, kemudian juga secara fisik dari suara akan lebih berat, lebih ngebas, kemudian juga tumbuh jakun. Setelah itu secara fisiologi dari proses ekspresi pada bagian kulit cenderung akan lebih berminyak ya, biasa pada masa-masa pubertas ya, baik itu perempuan atau laki-laki pasti akan lebih mengalami perubahan fisiologi pada tubuh. Nah, bagaimana aktivitas seksual dari seorang laki-laki? Nah, ini juga melibatkan banyak sekali organ, baik itu dari saraf sensoris maupun organ reproduksi itu sendiri ya, penis, kemudian testis dan lain sebagainya. Apalagi ketika terdapat respon atau rangsangan baik itu secara hanya sensasi ataupun melihat, membayangkan, imajinasi itu juga menjadi salah satu respon dari aktivitas seksual. Jadi tidak hanya secara sentuhan saja, tetapi imajinasi juga bisa meningkatkan aktivitas seksual pada pria. Nah, ini adalah hormon-hormon yang dihasilkan pada fungsi reproduksi laki-laki. Ada hormon FSH, hormon LH, serta hormon gonadotropin yang ketiganya ini saling terkait fungsinya. Nah, ketika hormon FSH dihasilkan, maka juga berpengaruh terhadap produksi dari hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone serta hormon LH. Yang ketiganya ini juga dihasilkan dari kelenjar hipotalamus yang ada di otak.
Nah, ini tadi dorongan seksual dari seorang pria ya, karena ada respon, baik itu sentuhan, imajinasi, atau mungkin kondisi lingkungan, baik itu mungkin suhu lingkungan yang dingin, ini akan memberikan respon. Kemudian informasi ini akan dikirimkan ke otak, ke hipotalamus. Kemudian merespon bagaimana nanti hasil dari persepsi informasi yang diterima oleh korteks cerebri. Nah, nanti perilaku seksual itu dari pria akan terlihat. Apakah kemudian dorongan seksual itu bisa dilanjutkan ke proses ejakulasi, emisi, atau hanya berhenti sampai proses ereksi saja. Nah, ini juga terkait dengan memori perekaman yang sudah pernah dialami atau sudah pernah dilakukan. Jadi bagian otak itu sudah ada yang merekam informasi yang sudah pernah dilakukan atau dialami. Nah, ini ya proses ereksinya. Kalau bagian ketika tidak mengalami ereksi akan menggantung seperti biasa ke bawah ya, tapi ketika ada rangsangan seksual kemudian mau disentuh atau secara imajinasi bisa mengalami proses penegangan atau ereksi tegak sebagai tegak karena tadi ya ada vaskularisasi di bagian penis kemudian ada organ utama jaringan erektil yang ada di penis tadi apa corpus cavernosa dan corpus spongiosum yang berfungsi untuk uh, membantu penis bersikap atau membentuk tegak dan kaku. Selain adanya perubahan posisi, juga adanya perubahan ukuran. Karena itu tadi ya, banyaknya aliran darah yang mengalir ke pembuluh darah di bagian penis, sehingga penis akan lebih besar, mengalami vasodilatasi pada pembuluh darah. Kemudian ada proses ejakulasi. Nah, ejakulasi ini tidak mungkin tanpa diawali dengan ereksi. Jadi ejakulasi, proses mengeluarkan cairan semen ini harus diawali dengan eh, kondisi kaku pada penis atau ereksi. Jadi tidak mungkin ejakulasi terjadi ketika kondisi penis flaccid atau biasa, tidak kaku. Nah, proses ereksi ini melibatkan banyak sekali faktor. Selain tadi faktor psikologis, kemudian ada saraf-saraf yang mendukung, serta adanya mekanisme pembuluh darah, vaskularisasi yang ada di jaringan ereksi penis. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi ya. Jadi ada faktor psikologi mungkin masih dalam kondisi dengan dorongan seksualnya atau mungkin masih membayangkan sesuatu, kemudian apa mungkin masih sedang melakukan aktivitas seksual, koitus dengan pasangannya, melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Ini juga yang mempengaruhi dari terjadinya proses ereksi. Nah, ini organ erektil yang paling utama yang terjadi ketika mengalami ereksi. Ada corpus cavernosa, ada 2 kolom, kemudian korpus ada 1. Ya, tanggung jawabnya memang untuk memberikan posisi kekakuan pada bagian penis. Kemudian kalau corpus spongiosum ini fungsinya melindungi uretra. Ketika sama uretra mengalami kekakuan juga akan sangat mengganggu cairan ejakulat untuk dikeluarkan. Sehingga fungsinya corpus spongiosum untuk melingkupi atau melindungi bagian saluran uretra. Nah, setelah proses ereksi, kekakuan pada penis juga ada proses emisi, di mana adanya keluar cairan yang dihasilkan dari organ-organ reproduksi.
Nah, ini juga ada kaitannya dengan bantuan saraf-saraf yang ada di sekitar organ penis. Kemudian setelah proses emisi, yang terakhir adalah proses ejakulasi. Dari adanya kontraksi dari otot polos uretra sehingga cairan bisa keluar seperti menembak. Ya, jadi seperti menyemprot air dengan pistol. Nah, seperti itu cairan ejakulasi dikeluarkan. Tidak seperti keran ya, keran mengeluarkan cairan netes tidak, tetapi seperti cairan yang ditembakkan. Nah, ini dilihat dari gambarnya. Jadi ini rongga lanular di sini yang nanti akan terisi penuh pada mekanisme vaskularisasi. Pembuluh darah akan mengalami vasodilatasi. Masuk dari arteri helikan di sini darahnya. Sehingga kita lihat pada keadaan ereksi, rongga lakunar akan lebih besar, akan membesar dan lebih kaku. Nah, dilihat dari gambar juga proses ereksi tadi dibutuhkan bantuan-bantuan saraf. Saraf T11, saraf sampai saraf S4 yang juga berhubungan dengan hipogastrika. Nah, kemudian bagaimana dengan proses sterilisasi pada pria ya, kontrasepsi pada pria untuk mencegah terjadinya kehamilan. Jadi pada pria itu bisa dilakukan vasektomi atau pemotongan pada bagian vas deferens. Jadi ketika vas deferensnya sudah dipotong, sperma tidak akan bisa masuk dan mengalir bersama dengan cairan ejakulasi. Yang dikeluarkan hanya cairan semennya saja. Karena kita tahu bahwa sperma itu dihasilkan di mana? Testis. Nah, testis ke uretra itu kan dihubungkan oleh saluran vas deferens. Ketika vas deferens dipotong, maka sperma tidak bisa masuk mengalir ke luar. Jadi yang dipotong adalah bagian vas deferens. Ini epididymis, ini saluran vas deferens ya. Secara fisiologi tidak akan berpengaruh ya, masih sama dengan fisiologi sebelumnya, jadi tidak berdampak pada misal gangguan seksual, kemudian dorongan seksual, ataupun yang biasa dikenal dengan impoten ya, tidak berpengaruh. Jadi sama prosesnya masih sama, hanya saja cairan yang dikeluarkan tidak mengandung sperma. Nah, ini kenapa dinamakan vasektomi ya, karena memang yang dipotong adalah bagian vas deferensnya saja. Nah, bagaimana sperma yang sudah dihasilkan testis itu nanti akan berdegenerasi sendiri. Jadi ada beberapa hari ketika tidak bisa dikeluarkan akan berdegenerasi sendiri, kemudian akan terjadi reabsorpsi pada tubuh laki-laki tersebut. Jadi akan diserap kembali oleh tubuh. Oke. Ini nanti ada video, silahkan ditonton sendiri nggih. Bagian spermatogenesis, kemudian bagaimana proses ejakulasi. Nanti untuk belajar mandirinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?